Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP KM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masih tentang SAP PP Production and Planning, tentang bagaimana cara membuat status ya. Bagaimana cara membuat status di dalam order ya. Kita tahu bahwa di dalam production order ya, itu ada status yang memang sudah standarnya SAP, sudah baku ya. Misalnya seperti CRTD, berarti itu dia statusnya adalah create order, kemudian REL berarti statusnya adalah release, kemudian CNF adalah konfirmasi, kemudian TECO adalah technical complete. Nah, itu adalah status-status yang memang sudah standar dari SAP ya. Kali ini kita akan mencoba bagaimana cara membuat status yang dibuat oleh kita, oleh konsultan, dalam hal step-step yang wajib dilalui oleh user ya. Jadi kita membuat status sendiri agar user betul-betul ada approval gitu ya dalam melangkah, misalnya dari status CRTD Krel itu bisa tidak dilakukan oleh sistem tapi dilakukan oleh approval dari user ya, atau dari manajernya gitu ya. Oke, sebelum kita akan masuk ke situ ya, bagaimana cara membuat status, user status, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan sekali lagi tidak lupa ya, bahwa di situs sapindonesia.net ini saya sudah memberikan materi SAP PP, KM, juga ada KM-nya di sini secara lengkap ya. Nanti Anda bisa baca-baca artikelnya di sini, mulai dari master data, kemudian planning process, MRP, production order execution, sampai ke configuration ya. Jadi betul-betul di sini kita berharap Anda mempelajari SAP PP bukan saja sebagai user, tapi juga mengerti tentang bisnis proses yang ada di manufacturing. Berikut cara melakukan proses konfigurasi ya. Jadi meningkat dari end user menjadi power user, dan tentu saja harapannya adalah menjadi konsultan di modulnya SAP PPK. Oke, kemudian tentu saja pembahasan di sini ya, artikel yang ada di bahasan sini saya durasinya 10 sampai 15 menit, jadi tidak begitu lama pembahasannya, walaupun di sini juga ada kelengkapan dari artikel dan video tutorial, tapi itu dia tidak detail, tidak mendalam, karena SAP PP adalah sangat luas sekali, sehingga saya membutuhkan satu media lain untuk membahas lebih dalam, lebih fokus begitu ya. Nah, teman-teman yang ingin masuk, teman-teman yang ingin belajar lebih intens ya tentang SAP PPKM, saya sudah menyediakan situs lain, yaitu di materi sapindonesia.net ini, di mana di sini adalah kumpulan dari materi-materi yang sudah saya susun ya per materi ya, agar Anda betul-betul saya arahkan mulai dari dasar ya, dari overview bahkan ya, kemudian nanti ke master data PP. Ini ada 24 materi ya. Ya, ada 24 materi master data PP, planning MRP. Di sini dijelaskan juga tentang konsepnya ya. Konsep bisnis prosesnya, kemudian juga ke video tutorialnya bagaimana cara melakukannya di SAP ya, di sistem. Jadi ada skenario-skenarionya yang sudah saya buat di sini semua ya, baik itu pada master data, planning process, atau production order execution. Dia juga dilengkapi dengan configuration ya. Terakhir di sini, karena memang sasaran saya adalah Anda menjadi konsultan, saya di sini saya konfigurasinya saya lengkapi ya. Bagaimana cara mengkonfig di master data, di demand management, di planning process, sampai ke ada isu tentang order type baru ya. Di sini juga saya menjelaskan bagaimana cara membuat order type baru,
di dalam production order karena ini seiring dengan perkembangan bisnis dari manufacturing. Kemudian juga bagaimana cara mengkonfirmasinya ya. Ada konfig-konfignya sudah saya jelaskan di sini. Oke, kita akan masuk ke materi ya, pembahasan kita tentang user status configuration ya. Di mana planning kita adalah ini ya. Jadi saya mempunyai beberapa status ya, ada 5 status yang nanti saya mau config ya di dalam order, sehingga nanti pada saat order kita create dia akan melewati step-step yang ini ya, yang sedianya ini di approve oleh masing-masing pimpinan atau atasan dalam langkah-langkah step-step, baik itu dari misalnya ini dari inisial ke planning proses, kemudian planning complete, WIP gitu ya, dan seterusnya job done gitu ya. Kita akan coba mensimulasikan bagaimana cara membuat status di order yang dibuat oleh konsultan itu sendiri. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu di sini. Ya, di sini user status ya ada 2 step yang harus Anda persiapkan. Pertama adalah configuration dulu ya. Kita membuat configuration status order profile ya. Nanti Anda cek di sini di map menunya di SPRO, di production, shop floor, master data order, define status profile ya. Coba kita masuk ke SAP-nya. Oke. Nah, di SPRO nanti Anda masuk ke production. Kemudian shop floor, master data, order, kemudian define status profile. Yang ini ya, define status profile. Oke. Nah, di sini ada beberapa profile yang sudah dibuat oleh teman-teman. Nah, kita akan coba buat baru ya. Kita buat baru, caranya di sini ada new entries ya. Anda buat di sini misalnya user atau gini deh ya. STS ya, status production. Oke, kemudian kita continue. Nah, ini udah buat ya, STS Pro, kemudian Anda klik 2 kali di sini. Nah, muncullah menu berikutnya adalah menu tentang status-status yang akan kita define di sini ya. Sebelum kita masuk ke status menu, kita tentukan dulu object type-nya ya. Di sini ada object type, Anda klik dulu. Nah, kita akan mengartikan statusnya pada production order ya. Kita pilih di sini ada beberapa modul ya. Saya ambil yang karena kita mau menerapkan di production order ya, kita harus menempelkan di production order. Nah, ini ya, PP atau PM order header. Nah, di sini, oke. Setelah Anda define seperti itu, baru kemudian Anda masuk ke user status ya. Jangan lupa itu dulu, object type-nya dulu ditentukan, baru Anda define di sini. Karena saya sudah membuat di file Excel seperti ini, nanti Anda juga bisa menirukan ya. Jadi ini saya copy aja. Kemudian saya copy di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti ya, status yang pertama adalah inisial yang ini ya. Ini jangan lupa dicentang sebagai inisial. Yang lainnya nggak usah. Kemudian ini misalnya PL in, planning in progress ya. PLCM, planning complete. WIP work in progress. Yang terakhir adalah job done, JBDN gitu ya. Kemudian pada lowestnya ini Anda masukkan. Jadi stepnya itu kan di sini status numbernya Anda ikuti dari status numbernya ya, yang terbawah, dan yang step berikutnya 20 ya. Yang di sini juga 20, yang 30.
terakhir adalah 50 dan 5. Nah, itu ya, enter, ya, otomatis akan muncul ini ya, position. Oke. Lalu kita akan define lagi lebih dalam lagi masing-masing dari status ini ya. Jadi kita bedakan juga yang inisial ini sampai status yang diperbolehkan sampai yang mana gitu ya. Kita lihat di Excel-nya yang init ya hanya rel yang tidak diperbolehkan. Jadi nanti kalau dia init jadi tidak bisa dilakukan proses rel ya. Jadi harus dilakukan approve dulu. Caranya kita lihat yang ini yang inisial Anda klik 2 kali. Nah, ini masih kosong posisinya. Kemudian ini yang new entries ya. Nah, Anda lihat yang release ya. Kita lihat release. Ini di Excel ini adalah rel ya, release. Enter kembali. Nah, ini rilis ya, status yang rilis. Ini kan ya no influence ya, tidak ada pengaruh, tapi kita sekarang di forbidden ya. Jadi kalau dia init, dia tidak bisa melakukan proses rilis ya. Saya taruh di sini, kemudian saya back. Jadi untuk yang init cuman rel ya. Kita lihat yang PLN, yang PLIN, ya, PLIN itu berarti CNF, PCNF, JMPS, TECO, CLSD ya. Klik 2 kali. Kemudian ini new entries, kemudian tadi JMPS, TECO ya. Kita lihat di sini ini complete, forbidden, kemudian release jangan, kemudian nah ini ya TECO technical complete, forbidden, TECO PCNF, JMPS ya, PCNF partial confirmation dan partial confirm order yang ini ya. Kemudian JMPS itu good receipt ya. Kita lihat dulu JMPS. Nah ini dia good receipt for production order. Nah ini ya. Jadi nanti kalau kurang Anda bisa tambahkan lagi. Oke, jadi udah 4 kita masukkan ya. CNF, PCNF, sorry parsialnya udah belum, parsial PCNF. Parsial ini udah ya, parsial PCNF. Kemudian confirmation-nya juga masukkan. Nah ini ya, confirmation order sini. Oke, back. Kemudian yang PLCM ada tentukan juga. Ini CNF, PCNF, TECO, CLSD ya, yang komplit. Ini adalah komplit. Kemudian confirm order ini. Confirm order, terus PCNF, TECO, PCNF juga, TECO ya. Partial confirmation order, kemudian TECO. Nah ini technical complete ya. Oke, back. Kemudian yang work in progress, ini entries lagi. Ini adalah TECO dan CLSD ya. Complete, sorry yang complete CLSD. B dan TECO. Technical complete mana tadi? Jadi ya, technical complete. Ya. Back, kemudian kita save. Udah ya. Kalau yang ini kan kosong. Yang job dan kosong. Kemudian kita save. Back,
Kita lihat sekarang ini, kita lihat lagi 2 kali. Nah, ini yang rilis ya, yang init rilis, kita lihat. Nah, yang PLIN ada 5 ini ya. Ada 5 status yang kita not allowed. Kemudian ini ada 4 status dan ini yang terakhir 2 status. Oke ya, sudah ya seperti itu. Kemudian kita lihat step berikutnya. Nah, ini udah kita lakukan. Adalah mengaktifkan profile pada order type ya. Jadi di OPJH kita lihat ini back. Nah, di sini ada order type ya, ada tick yang di sini. Kemudian misalnya saya mau menempelkan di sini ya. PP01. Nah, ini tadi Anda masukkan profilnya di sini ya, di status manajemen. Yang baru yang ini ya, STS Pro. Oke. Seperti itu, kemudian save. Oke, sekarang sudah Anda config ya. Dua-duanya sudah kita masukkan. Tinggal kita tes ya. Sekarang kita tes apakah sudah berfungsi dengan baik ya. Kita tes /n CO01. Oh, sorry, FG. Bentar ya, kita lihat dulu. Ya, order type yang PP01, materialnya yang ini ya, FG01. Kemudian ya FG01, production plan-nya 001, order type-nya yang PP01. Oke, tadi kita sudah define ya profilnya di PP01. Enter. Oke, misalnya saya masukkan 2 pieces, kemudian saya ganti ke current date, kemudian Oke, Anda lihat seperti sekarang penampilan dari order header sudah berubah ya. Di sini statusnya yang default ya, yang statusnya standar, di bawahnya adalah status yang tadi kita buat ya. User status, di mana di awal di inisialnya sebagai init ya. Jadi kalau Anda lakukan proses ini kan normalnya kalau dari CRTD kemudian Anda rilis, nah ini nggak bisa ya. Kenapa? Karena harus ada approval dulu dari step-step yang status yang tadi kita udah buat ya. Sekali lagi ini nggak bisa. Nah seperti itu ya. User status init is active, jadi nggak bisa. Caranya bagaimana? Anda tik yang ini atau yang di sini. Saya coba yang di sini. Nah, ini adalah tadi yang kita sudah buat ya. Init, PLIN, PLCM, WIP, dan terakhir adalah JBDN ya. Nah, di sini Anda harus urutan. Kita tadi udah buat urutannya kan sesuai yang lowest sama highest-nya. Jadi Anda harus ikuti urutan ini. Untuk bisa ini di sini init, jadi yang rel saya ulangi ya. /o floor, master data, order, profile. Ya.
Nah, Anda perhatikan di sini init ya. Jadi di awal nanti dia menginisialisasi sebagai inisial. Kemudian ini ada urutan. Jadi kita nggak bisa langsung memindahkan status ke 50 atau ke yang lainnya. Harus bertahap ya, ngikutin dari yang kita udah buat lower sama highest ini. Kemudian kita lihat yang init ya. Kalau kita lihat init, jadi yang kita tidak bisa melakukan proses rilis ya. Ini forbidden. Jadi gitu maksudnya. Jadi kalau tadi kita udah coba rilis tidak bisa, maka kita harus mindahkan dulu dari ini ke PLIN ya. Lain dulu, baru back. Nah, ini statusnya sudah PLIN, baru rilisnya bisa gitu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini sudah aktif, sudah bisa memindahkan status dengan cara user status dari tadinya CRTD terus kita pindahkan ke PLIN ya. Sekarang di sini baru kita bisa rilis ya. Oke, seperti itu seterusnya ya. Nanti Anda coba-coba sendiri. Ini nanti kalau udah saya coba gini ya. Sekarang saya pindahkan ke sini. Kemudian save. Sorry, kita save dulu ya. Nah, sekarang statusnya PLCM ya. Jika Anda memindahkan ke PLIN, ini nggak bisa ya. Karena statusnya dia akan berlanjut terus approve-nya sampai ke yang sesuai urutan. Jadi Anda harus melanjutkan yang ke WIP gitu ya. Oke, nah dari WIP nanti yang forbidden-nya itu bisa Anda lewati lah gitu ya. Setelah Anda memindahkan step-step statusnya. Saya ambil yang terakhir aja ya. Job DN. Oke, nah kalau sudah statusnya di akhir gini, ini nggak bisa mundur. Berarti semua udah selesai gitu ya. Bisa dilakukan proses apapun gitu. Jadi sekali lagi, ini maksudnya adalah kalau kita posisi ordernya init berarti forbidden buat rilis gitu ya. Sorry. Kalau kita pilih statusnya PLIN berarti forbidden buat complete, buat confirm nggak boleh juga, buat receipt ini juga nggak boleh gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Oke, saya kira begitu cara pembuatan user status dan tadi kita sudah coba ya. Nanti Anda bisa coba-coba sendiri atau bisa Anda kreasi sendiri dan nanti dilihat hasilnya efeknya seperti apa. Oke, saya kira nanti saya akan upload ya di sapindonesia.net. Nanti Anda bisa lihat ini ada beberapa config yang sudah saya tulis di sini juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah, semata-mata itu dari keilmuan yang saya miliki. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.